Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa pula juga dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan, yakni Salamah Eka Susanti MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Bisabilah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sekolah sebagai Organisasi Pendidikan. Sekolah merupakan organisasi sosial yang bertugas untuk melaksanakan pendidikan formal. Sebagai institusi pendidikan, sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Pendidikan formal yang diberikan oleh sekolah tidak hanya berorientasi pada pemberian ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang mendukung perkembangan individu dalam masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, sekolah memiliki tujuan yang jelas yang tercermin dalam visi dan misinya. Struktur organisasi sekolah disusun secara sistematis agar setiap komponen di dalamnya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal. Struktur dan fungsi organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah adalah susunan sistematis dari berbagai komponen yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan pendidikan. Struktur ini mencerminkan pembagian wewenang dan koordinasi antar elemen di dalam sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi organisasi sekolah adalah peran dan tugas masing-masing komponen dalam memastikan kelangsungan pendidikan yang optimal. Kepala sekolah bertanggung jawab sebagai pemimpin yang mengarahkan kebijakan dan strategi sekolah, dan guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Organisasi sekolah memiliki struktur yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen utama yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua dewan guru, yang ketiga tenaga pendidikan, yang keempat komite sekolah, dan yang kelima peserta didik. Kepala sekolah ialah sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas jalannya proses pendidikan dan administrasi sekolah. Dan dewan guru bertugas dalam proses pembelajaran, bimbingan, dan evaluasi peserta didik. Tenaga pendidikan, yang ketiga tenaga pendidikan berperan dalam aspek administrasi, tata usaha, dan pelayanan sekolah. Yang keempat, komite sekolah merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, peserta didik, subjek utama dalam proses pembelajaran yang menjadi fokus utama sekolah. Fungsi utama organisasi sekolah meliputi fungsi administratif, yang kedua fungsi akademik, dan yang ketiga fungsi sosial. Fungsi administratif
ialah mengatur manajemen pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi akademik ialah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Dan yang terakhir, fungsi sosial, membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar siap menghadapi kehidupan bermasyarakat. Peran sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Di antaranya, yang pertama sebagai wadah pembelajaran. Sekolah memberikan fasilitas pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai tempat pengembangan karakter. Sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Yang ketiga, sebagai sarana pengembangan potensi peserta didik. Sekolah membantu menggali bakat dan minat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan akademik. Yang keempat, sebagai penghubung dan dunia kerja. Sekolah menyiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sosial. Dan yang terakhir, D. Strategi manajemen dalam mengelola sekolah organisasi pendidikan. Agar sekolah dapat berfungsi secara optimal sebagai organisasi pendidikan, diperlukan strategi manajemen yang efektif seperti manajemen berbasis sekolah yang disingkat dengan MBS. Sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam mengatur sumber daya dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua, peningkatan kualitas guru. Melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru agar mampu memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Dan yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana. Memastikan lingkungan sekolah nyaman dan mendukung proses belajar mengajar. Dan yang keempat, pengelolaan kurikulum yang fleksibel. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Dan yang terakhir, peningkatan peran orang tua dan masyarakat. Membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan di sekolah. Kesimpulannya di sini ialah sekolah sebagai organisasi pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan struktur organisasi yang baik serta manajemen yang efektif, sekolah dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Penerapan strategi manajemen yang tepat seperti manajemen berbasis sekolah dan peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.